untuk kita sama-sama parab. Nah, mulai dari internal SKPD-nya parab semua itu, kepala dinas, studi, UPT, nanti diserap sekwan. Masih pimpinan. Yang kemarin juga ya, pelaksanaan Pak, yang udah di salah satu korban. Mana ibunya? Ini korban. silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Capil untuk mengurangi karena sama kita pakai kalau kita pindah Pak, itu dicas. Kamu kalau pakai kartu kredit juga sama. Jadi kalau pindah, kamu dicas bukan 10% sebetulnya. Anda belinya terlalu sedikit, Anda transaksi kecil atau besar, dicasnya 6.000 atau berapa? Saya lupa angkanya. Kalau Anda belanja barang bangsa cuma 50.000, 100.000, 6.000 gede. Anda kalau ke Gunung Agung enggak, Anda beli apa? Toko itu beli apa? Anda beli apa? Saya mau tanya, Anda makanya Anda ke toko mana? Toko mana? Kita tidak kata toko namanya mana? Makanya kenapa ya? Kasihkan bukti, kasih bukti. Biar Pak Gubernur lihat, ada bukti. Nih, bagaimana pembeliannya? Anda belinya pakai apa? Ini pakai KJP. Ya, kemudian ada transkrip harga oleh BCA. Ini kan DKI kok jadi ke BCA. Enggak. Ini untuk mempermudah Anda boleh pakai toko lain. Ini jaringan boleh toko lain. Tapi kenapa harus potong 10%? Maka itu yang kita masih cek. Maka kalau nggak mau dipotong, jangan ke yang bank lain, langsung ke bank DKI ibunya. Ini saya belanja, tapi saya nggak menerima pembelanjaan aslinya yang saya beli itu. Gitu. Sampai kemarin saya belanja terakhir sampai 5 kali dipersulit, ternyata offline terus gitu, nggak bisa. Harus dicairkan dulu uangnya. Enggak, itu aja mau. Anda nggak bisa cair uang. Justru saya juga curiga, belum tentu toko nggak benar. Karena orang tua juga kayak nggak benar, beli barangnya ulang-ulang. Tapi kenapa tidak harus dicairkan ke BCA? Enggak ada cairkan duit. Justru ini Anda minta cash, kita nggak kasih. Kalau Anda minta cash, dipotong orang toko. Anda minta uang kontan. Ini beli barang bukan minta uang. Betul, saya tanya, Anda beli barang atau potong uang? Minta uang, karena di toko-toko bisa minta uang balik. Nah, itu kasusnya. Saya mau tanya, makanya kalau minta uang dipotong. Karena yang si tukang jualan juga jahat. Kenapa jahat? Dia tahu lu maling kok malingin juga. Makanya saya tanya, Anda minta token apa barang? Aduh, ibu mau beli barang. Gak bisa, makanya Anda itu udah jelas ibu maling. Saya ngomong jujur, ibu maling. Gak boleh, catat namanya, saya catat semua. Ibu maling, kalau udah ambil uang dulu baru belanja. Catat semua teleponnya, saya foto tokonya semua, kita penjarain. Catat tokonya semua sama dia semua, penjarain aja udah. Tulis kan dia ngotot dipotong 10%. Toko-toko itu saya boleh nggak beli barang, saya minta uang kontannya gitu loh. Uang kontan itu orang toko minta 10% karena dia tahu lu maling. Jadi itu kan ada toko yang DP, kita boleh minta duit tau nggak? Misalnya di Indomaret atau supermarket boleh minta duit tuh. Jadi ini ibu nakal nih, pakai KJP nggak belanja barang, dimintain duit di toko. Dapat duitnya kan saya bilang sistem di Indonesia ATM itu nggak bisa dikunci gitu. Karena ada toko-toko yang nakal, kamu nggak usah beli barang, mau tukar duit. Aku tukar duit, kau minta 10%, karena kau tahu lu maling. Makanya saya bilang, Anda nggak bisa. Saya udah heran, nggak mungkin dipotong 10%. Dia ngomong, kan saya mau ngambil duit dulu baru belanja, Pak. Ya nggak bisa dong. Kamu mau beli di Kojak, kamu mau beli buku, beli apapun, langsung ke toko bukunya. Bukan ngambil duit di toko gituan, terus belanja buku. Kamu lihat orang namanya. Langkah rasionalisasi jumlah pegawai negeri sipil yang diwacanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menuai reaksi beragam. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyatakan sikap setuju atas wacana yang digulirkan kementerian di bawah pimpinan Yudi Krisnandi tersebut. Ahok menyebut saat ini masih banyak oknum PNS di DKI Jakarta yang tidak disiplin, mangkir dari tanggung jawab, dan hanya menjadi beban bagi keuangan negara. Kita lihat aja PNS kita saja banyak sekali yang di unit-unit UPT. Kalau kita dadakan datang, itu nggak masuk loh, nggak ada orangnya. Absennya ada, orangnya nggak ada.
Jadi masih banyak oknum PNS yang seperti itu. Nah, yang mau oknum PNS seperti itu ya memang selayaknya diberhentikan karena membebani negara. Ya. Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta menyebut jumlah PNS DKI saat ini sudah melebihi batas dengan jumlah pegawai mencapai 72.000 orang. Di Jakarta sendiri kita punya pegawai 72.000 dengan guru. Kita berharap dengan komposisi nanti ada PNS dan P3K, maka yang guru, tenaga-tenaga fungsional lain itu akan kita P3K-kan. Jadi tidak nanti lagi kita terbebani dengan pensiun. Dengan begitu jumlah PNS bisa kita kurangi sekitar hampir sekitar 30-an ribu lah. Sementara itu, suara penolakan tentang wacana rasionalisasi dan pemangkasan hingga 1 juta PNS datang dari kalangan dewan. Langkah ini dinilai justru akan menciptakan persoalan baru. Tapi saya pribadi sangat kecewa, sangat sedih, karena kembali lagi Menpan melakukan akrobat kebijakan. 1 juta PNS kalau dirumahkan saya nggak kebayang seperti apa. PNS itu begitu dapat SK, ya, kepastian hukumnya adalah dia akan berhenti pada saat pensiun, kecuali yang bersangkutan tidak layak lagi menjadi PNS. Nah, untuk itu tidak cukup untuk dilakukan dengan cara sosialisasi dan diberikan pesangon. Artinya kepastian hukum bekerja dan berusaha itu wajib hukumnya hadir. Tapi kalau jumlahnya 1 juta, saya kira ini bukan jumlah yang sedikit. Pak Basuki ini sebagai orang Timur, sebagai orang Indonesia, kita punya budaya, bagaimanapun juga selama ini hikmah daripada kejadian ini, Bapak itu sudah dianggap merepotkan banyak pihak. Karena itu saya sebagai teman, sebagai sahabat menyarankan kalau bisa Bapak sebagai orang Timur, orang Indonesia yang punya tradisi khas, mintalah maaf kepada publik, kepada umat Islam yang akibat kejadian ini menjadi repot, terutama Pak Polisi dan Panglima TNI juga. Ya. Memang saya sudah sampaikan beberapa kali minta maaf gitu ya. Saya juga mohon maaf buat Pak Nusron dan teman-teman partai, polisi, TNI, saksi ahli, termasuk umat Islam yang dukung maupun tidak mendukung. Dengan kejadian ini saya juga menarik hikmah untuk mengoreksi diri, untuk introspeksi. Karena sebagai pejabat publik itu kita nggak bisa ngomong sembarangan. Makanya saya pikir ini pelajaran yang berharga buat saya, dan saya sadar saya tidak akan mengulangi lagi untuk bicara tanpa mikir, dan kita juga tidak akan menyinggung-nyinggung agama orang lain. Walaupun saya belajar dikit-dikit ngerti, saya kira tafsiran juga yang punya alam gak berhak saya untuk membicarakan juga. Saya kira itu, makanya pikir mohon maaf untuk banyak pihak, terutama umat Islam yang menjadi tersinggung dengan kejadian ini. Saya secara pribadi tidak ada niat untuk menista agama. Pelajaran berharga buat saya, sadar harus ada introspeksi, memperbaiki cara komunikasi, dan mudah-mudahan proses hukum ini akan makin terang bahwa saya tidak pernah atau ada niat maksud dari kecil sampai sekarang menista agama Islam. Saya terima kasih sekali untuk masukan dari Pak Nusron, dari teman-teman. Puskesmas Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat memiliki fasilitas yang berbeda dibandingkan dengan puskesmas-puskesmas pada umumnya. Di sini masyarakat yang akan berobat mendapatkan fasilitas layaknya sebuah rumah sakit karena sistem komputerisasi sudah diterapkan di sini mulai dari pendaftaran, pemeriksaan pasien hingga pembelian obat, dan bahkan pendaftarannya pun sudah bisa dilakukan secara online.
Fasilitas yang menarik di sini ialah program Pokemon Go atau Poli Kesehatan Manula One Stop Service. Seluruh pasien berusia lanjut bisa langsung datang ke satu ruangan khusus mendapatkan pelayanan satu pintu untuk melakukan pemeriksaan, uji laboratorium, dan juga pengambilan obat. Atasnya baik, jadi kita nggak capek lah ke atas naik ya, udah kumpul di sini apotiknya, sini ambil obat kan langsung. Jadi kita alhamdulillah enak, fasilitasnya bagus. Manajemen Puskesmas Kecamatan Kebun Jeruk terus melakukan inovasi untuk memberikan fasilitas terbaik bagi para pasiennya. Dan mengapa inovasi ini diterapkan? Untuk mengurangi antrian pasien. Berikut pernyataan dari Ketua UKM Puskesmas Kecamatan Kebun Jeruk. Oh ya, jadi satu kan memang dari kebijakan ya dari Dinas Kesehatan. Jadi kita maunya sekarang itu preventif dan promotifnya yang kita tekankan. Jadi sekarang ini di pelayanan kita arahkan supaya bukan seperti yang dulu lagi ya. Jadi lebih arah ke promotifnya dan pelayanan juga lebih bagus. Contohnya mungkin one stop service lansia ini. Sementara itu untuk lantai 2 dan lantai 3 itu memberikan pelayanan umum. Di sana terdapat poli umum, poli gigi dengan peralatan yang canggih, ruang bersalin ditambah dengan fasilitas free wifi dan juga charger box. Tidak hanya pelayanan satu pintu untuk pasien usia lanjut, tapi di sini juga ada fasilitas taman refleksi. Pasien yang sedang menunggu obat yang dipesan secara komputer